واتقوا الله وتقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali seperti ini. Tanpa misalnya bubble karena kita awal pada kesempatan awal ini akan kita lanjutkan kajian kita Ushul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ta'ala. Hadis yang ke-44. Qala Allah Ta'ala wa 'ala Hudzaifah Sayyid radhiyallahu ta'ala yang menghubungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Hudzaifah Sayyid semoga Allah meridhoinya. Karena ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, يقول الملك على الفرش بعد ذلك تلقيه بالرحم بأربعين أو 40 ليلة. Malaikat yang bertugas mengurus rahim akan masuk ke dalam skema. Setelah itu tinggal di rahim selama 40 atau 45 malam. Fayaqul ya asyabiyul al-qa'id, maka malaikat itu bertanya, ya Allah, Tuhan ini ditakdirkan sengsara atau bahagia? Fayaqtabani, maka dua perkara ini tulis. Fayaqul ya adakah Allah? Malaikat itu juga bertanya, ya Allah, ini nanti laki-laki atau perempuan? Fayaqtabani, betul. وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجْرُهُ وَأَجْرُ الرَّسُولِ. Tulislah amalan itu yang sejak-sejaknya, ajalnya dan rezekinya. Tsumma wasuqut fala yushadu fiha wala yuqar. Kemudian dikatakan orang itu dilipat dan tidak ditambah dan tidak dikurang. Tawafus ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hal ini kepada Allah terdapat beberapa materi
malaikat yang Israel urusan karir. Karena iman apa adanya. Sekalipun tidak dijelaskan siapa namanya, berapa jumlah malaikatnya, bagaimana sifat-sifatnya, seiman secara global bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk mengurus mereka. Yang mengimani bahwa malaikat yang mengurus kami itu masuk ke dalam ragu yang sudah tersimpan dalamnya sperma dalam usia 40 atau 45 malam. Kamu iman apa adanya dan saya Allah Maha Kuasa dan kuasa Allah sehingga walaupun kita tidak tahu bagaimana cara malaikat itu masuk, ya, dan jelas di sini kita yakin masuk sperma yang ada di dalam rahim yang sudah tinggal dalam rahim selama baik 40 malam atau 45 malam. Kemudian pelajaran meyakini bahwa malaikat tidak mengetahui perkara Allah. Di antara perkara Allah itu ialah takdir yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Tapi sudah masuk dalam sperma yang sudah diambil. Malaikat bertanya kepada Allah. Tapi kan belum tahu keputusan yang Allah pakai, ya. Baru Allah tahu. Oh, baru Allah beritahu kepada malaikat bertanya. Ya, Asyafiq atau Sa'id. Ya Allah, ini anak nanti menjadi orang yang bersoal apa? Adakah apa? Nanti anak ini laki-laki atau perempuan? Dengan demikian, yang dimaksud tidak tahu laki atau perempuan itu ketika masih dalam bentuk apa ini? Ya, kalau sudah jadi orang umur 4 bulan asal, ya USG kelihatan bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, di dunia modern. Ya. Tapi karena masih dalam bentuk sperma, sampai sekarang ini saya belum tahu. Salah ini perempuan, ini laki-laki, ini sengsara kebahagia, suara dukun. Ya kan? Kalau pertanyaannya betul, ya betulan. Kalau salah, malaikat itu tidak tahu. Berani-beraninya dukun itu mengaku tidak apa. Berani-beraninya jin-jin itu mengaku mengetahui apa ini. Derajat malaikat lebih tinggi daripada mereka. Maka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pusat informasi secara Allah. Kemudian dalam hal ini kita mengambil bahwa takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tambah dan tidak kurang. Seorang yang koma begitu ya.
angkat tangan. Ini kalau benar terfiksi gitu, umurnya tidak lebih dari 24 jam. Setelah itu saja membaik sembuh. Ya, kita bilang saja memang belum waktunya mati. Bukan berarti takdirnya ditambah untuk usianya. Bukan, ya. Ya memang belum waktunya mati. Gitu. Awak boleh mengatakan ini mukjizat dan tak boleh. Karena dari sini mukjizat terhitung. Tapi kalau sesuatu yang sangat mengagumkan, ya, di luar kebiasaan, nah, tak apa, ya. Istilah mukjizat lain lagi, ya, tidak semua hal-hal yang luar biasa disebut mukjizat. Sihir besar di luar kebiasaan, tapi bukan mukjizat. Nah, Fa'amah juga di luar kebiasaan, juga tidak disebut mukjizat, ya. Jadi jangan biasa. Menggunakan istilah tidak pada tempatnya. Summa berbuat suhuf malah bisa berpihak wali. Rawah Muslim. Selanjutnya hadis yang 45. Wa fi sahih Muslim عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dalam Sahih Muslim dari Aisyah semoga Allah Taala meridainya, ia pernah berkata, Ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin min al-ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undang untuk menemui jenazah anak kecil dari kalangan Ansar. Tidak berbalik sobi. Fakultu tubalak. Maka aku, Aisyah berkata, alangkah bahagianya anak ini. Ya. Usfur min asafir jannah. Orang ini atau anak ini saksikan burung-burung surga. Lam yakmal su'an, tidak pernah berbuat jelek. Wala musyrik, dan masih belum dianggap berbuat jelek kalau seandainya berbuat. Ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Allah dzalika Aisyah. Apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Atau bukankah kenyataannya selain itu wahai Aisyah? Inna Allah khalaqa lil jannati ahla. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Wa khalaqa lin nari ahla. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan untuk surga penghuninya. Allah telah menciptakan mereka untuk menghuni surga itu dalam keadaan mereka di dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Dan Allah telah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah menciptakan mereka untuk menghuni neraka dalam keadaan mereka di sulbi bapak-bapak mereka. Ya. Nah, dalam hal ini kalau dilawan Allah terdapat beberapa pelajaran yang kita ambil. Yang pertama ialah disyariatkan untuk takziah, sekalipun yang meninggal dunia adalah anak kecil yang belum balik. Sekalipun dia tokoh masyarakatnya, ya syariat takziah. Rasulullah saja mengikuti, ya, jenazah anak kecil dari Ansar.
Padahal beliau adalah manusia yang paling utama, ya, juga kepala negara, ya. Tapi beliau untuk pengajian, jadi syariat. Juga harus zaman itu sudah dewasa, ya. Nah, bersama-sama, ya, syariat yang betul, praktis. Yang kedua, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang anak kecil yang masih belum balik dari kalangan kaum muslimin. Nah, yang pertama, pendapat bahwa anak kecil yang belum balik, yang masuk di dalam kaum muslimin, nah, dan belum tamyiz bil jannah, itu pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama tawakuf. Tawakuf artinya tidak tahu surga atau tidak. Tidak memastikan, ya, surga atau neraka. Adapun dalil pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak kaum muslimin yang mati belum balik itu di surga, yang antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min an-nas yuslim yutawaffa lahu salatun lam yablugul hikmah illa adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Setiap manusia yang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anak yang belum balik, Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah untuk anak-anak.
sisi pendalilannya ialah orang tua yang mati dalam kondisi muslim, yang telah ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik sebanyak 3 orang anak. Orang tuanya akan dimasukkan dalam surga dengan sebab rahmat Allah untuk anak-anaknya. Tapi anak-anak mereka menjadi penyebab orang tuanya masuk surga. Karena mereka mati belum. Nah, kalau satu orang itu bisa menjadi sebab orang lain masuk surga, maka dia akan layak untuk masuk surga. Kan begitu. Tapi anak-anak mereka lebih layak untuk masuk surga. Yang kedua, Allah merahmati mereka. Nah, rahmat Allah itu ada di surga. Jadi cerita. Kesimpulannya, putra-putri kaum muslimin yang mati belum balik, itu tempatnya di mana? Siapa sumber pertama? Nah, sebutkan juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala qala ya lamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala Ibrahim putra beliau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lahu mu'abu'ah fil jannah." Ibrahim ini memiliki ibu susuan yang besar. Ibrahim ini adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putra beliau yang bernama Maria al-Qibtiyah, ya. Nah, meninggal saat salat bulan. Ya, nah, belum kali. Tapi Allah mengatakan bahwa Ibrahim ini nanti bisa memiliki sesuatu. Ya, nah, langsung tidak akan namanya pilih. Dalil bahwasanya putra-putri kaum muslimin yang mati belum balik tempat ialah jannah. Juga disebutkan dalam hadis yang jelas menyebutkan masalah ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Zara'il muslimina fil jannah tuqabbiluhu Ibrahim alaihi wassalam." Keturunan kaum muslimin yang belum balik, yang mati fil jannah, surga, dan mereka nanti akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah taala sampai mengatakan adanya ijma para ulama bahwa putra-putri kaum muslimin yang masih belum balik itu kecuali sebagian ulama yang tawakuf. Tawakuf di sini tidak mau memastikan sejalan. Ya, nah, tawakuf itu tadi masih belum ada menyatakan apa ini? Pendapat, ya. Nah, mengapa ada pihak kedua yang tawakuf, yakni tidak untuk memastikan pendapat? Dikarenakan hadis yang kita baca tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada anak kecil dari Ansar mati, Rasulullah dipanggil. Ketika Rasulullah datang, Aisyah berkata, alangkah beruntungnya anak kecil. Dia sampaikan guru-guru atau akan dibawa oleh guru-guru yang tidak pernah berbagi dan tidak berbagi. Tapi Rasulullah menyatakan, jangan seperti itu Aisyah. Allah telah menciptakan penghuni surga, juga menciptakan penghuni neraka. Semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan mengucapkan seperti itu. Seolah-olah baik. Orang ini Rasul filsan. Ini menyebabkan sebagian ulama wakuf. Namun sebuah ulama menjawab sikap wakuf yang kedua ini. Ya, bahwa hadis ini tidak menunjukkan putra-putri kaum muslimin yang masih belum balik benar atau ya, berarti jelas tidak ada kan? Yang kedua, Rasulullah juga tidak menegaskan dalam hadis ini kalau akan jannah. Ya, nah, tetapi dalam hadis yang lain menunjukkan apa ini? Fil jannah. Tadi yang menyebutkan melengkapi yang tidak menyebutkan. Dan kalian yakin Rasulullah tidak mengatakan anak orang Ansar yang mati itu jannah, ya kan? Iya. Nah, kalau tak dengar akan dengar kata bukan ada dua empat. Kalau tak suka ya, maaf. Ya. Ya, juga tidak menyebutkan ilmu. Tapi dalam hadis yang lain menyebutkan ilmu. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, maksud Rasulullah menyatakan demikian itu karena kita dilarang untuk memastikan seseorang secara takmin sebagai ahli dan pendapat yang pertama tadi secara umum, pokoknya siapa saja anak-anak kaum muslimin yang masih belum balik maka filter. Tapi ketika ada anak mati yang belum balik dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh kita langsung menyatakan filter. Ya kita berharap semoga menjadi ahli jannah. Tapi tidak boleh langsung apa ini? Diputuskan secara takyid. Sebagaimana Rasulullah menegur Aisyah supaya tidak memastikan secara yang anak orang Ansar yang meninggal dunia saat itu. Apa ya? Dengan demikian kalau kita simpulkan pihak yang tawakuf sekalipun sebetulnya mengakui bahwa dari secara umum anak kaum muslimin yang mati belum balik itu mana? Filter. Tidak boleh dipastikan. Apa kemungkinan jawaban yang ketiga? Ulama kemungkinan saat itu Rasulullah SAW belum mendapat wahyu. Kalau anak-anak kaum
muslimin yang masih belum balik berjalan, sehingga menyatakan demikian. Setelah dapat wahyu, dia bersyahad menyatakan mereka berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua kemungkinan. Ini kalau yang mati adalah putra putrinya kaum muslimin. Bagaimana kalau yang mati itu putra putrinya kaum musyrikin atau orang kafir yang belum balik? Tidak, atau tidak? Ya, banyak pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, mereka finnar, finnar. Mereka kita mengikuti bapak-bapak mereka yang mati kafir. Pendapat yang kedua, tawakuf. Ya. Ketiga, memastikan, ya. Pendapat yang ketiga, mereka ialah silh. Nah, pendapat yang ketiga ini ada yang merinci. Selama belum tamyiz. Jadi belum balik dan belum tamyiz. Kan ada anak belum balik tapi sudah baik tamyiz, memayyiz, ya. Bisa memahami penjelasan-penjelasan, ya. Nah, bisa menganalisa, ya. Kalau sudah mumayyiz, masih dalam kondisi kafir, tidak masuk Islam, maka finnar. Tidak semata-mata balik, ya. Hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Ketika Rasulullah SAW membantu beliau yang masih kecil, yang beragama Yahudi, ya, yang dalam kondisi sakit parah. Sebelah anak itu ada bapaknya. Rasulullah berkata, ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai gulam di sini belum balik, ya. Kalau sudah balik itu
namanya apa ya? Rasul tidak telah dewasa ya. Nah, akhirnya anak ini melihat ke arah bapaknya. Bapaknya sini tak pasti jual. Kata bapaknya, Ati Abul Qasim. Turut saja Abul Qasim. Akhirnya anak ini mengucapkan la ilaha illallah. Setelah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah nabi kalau itu banyak Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan anak ini dari neraka. Sampai anak ini kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah terus mati. Maka benar. Padahal dia masih belum balik. Kesimpulannya anak ini sudah berbalik. Kalau belum balik tapi sudah berbalik, mati dalam kondisi kafir. Maka tindak. Tapi kalau belum balik, belum memayit, maka pendapat yang saya katakan, ya, kalau sudah balik, memayit, tetap atas kafiran, ya, benar. Ya. Nah, kalau belum balik, memayit, masuk Islam, nah, benar. Jelas kan? Pendapat yang pendapat yang keempat, mereka itu fi masyiatillah. Terserah Allah. Kalau Allah mengendaki dimasukkan neraka, ya billah. Kalau mengendaki dimasukkan ke dalam surga, ya billah. Jadi nakal-nakal billah untuk bencana ini masih adalah ya. Nah, itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah ketika ditanya tentang anak-anak orang kafir yang mati belum balik, kata beliau, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah yang tahu apa yang mereka lakukan. Ya, nah. Ada juga yang berpendapat mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti, ya. Di urusan qiyamah. Uji. Ya. Perintah dan dilarang. Yang taat, ya jannah. Yang tidak taat, ya jannah. Ujiannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan itu nanti setelah selesainya manusia dibangkitkan dari kubur, ya. Nah, belum masuk surga, belum masuk neraka, ya. Sudah bisa seperti ini. Namanya itu masalah kiamat, ya. Jadi setelah terjadi kiamat, manusia dibangkitkan dari kubur, kumpul jadi satu, dan masyarakat itu, nah. Uji. Kalau taat, jannah. Kalau tak taat, benar. Nah, ada pun pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat yang ada ini. Wallahu a'lam adalah pendapat yang mereka jannah. Kecuali kalau sudah mulai maka jika dia menyatakan keislaman di jannah, kalau tidak menyatakan keislaman finnar. Dipendapat dipilih oleh Ibnu Jauzi, dipilih juga oleh Imam An-Nawawi, dan dipilih oleh para ahli dari para ulama. Nah, dengan dalil ada riwayat berkuat ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj ke langit, ya, beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan surga, ya. Di sekitar Nabi Ibrahim itu ada anak-anak kecil, ya. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa uladul musyrikin, apakah yang Anda lihat pada saat itu sudah anak-anak kaum musyrikin yang ikut di sekitar Nabi Ibrahim itu? Rasulullah berkata, wa uladul musyrikin, ya, termasuk anak-anaknya kaum musyrikin kumpul di situ. Ya. Menunjukkan anak-anak orang musyrik yang belum balik dan belum tamyiz atau mumayyiz yang masih fil jannah. Nah, urusan hukum dunia lain, kayak dikatakan anak-anak yang muslim, ya, ya. Urusan di akhirat nanti dia dan kemudian ada yang kita ambil dari hadis ini. Walaupun bermanfaatnya Allah Subhanahu Wa Taala tentang keputusan fil jannah atau fil nar, jadi urusan orang ahli jannah atau ahli nar ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diganggu. Ya. Hanya saja para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam masalah ini karena nas-nas yang menyebutkan masalah ini aneka ragam, ya. Nah, sehingga sampai ada yang tawakuf, ya. Sampai dia mengatakan nanti masih adalah, sampai dia mengatakan apa yang nanti itu, ya. Nah, karena Allah tidak akan memasukkan seseorang itu dalam neraka kecuali melakukan amalan alun, nah, dan tidak akan memasukkan orang dalam surga kecuali telah melakukan amalan alun, walaupun, ya. Nah, kemudian dalam ini adalah pelajaran lain. Kita akan itu memaafkan dan mengarahkan pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan benar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menyimpulkan sendiri tentang status anak laki-laki dari Ansar yang bagus lokal, tidak ada Rasulullah, ya, jangan lupa, ya, nah, jangan langsung dipastikan mentahnya, ya, nah, begini. Baik, selanjutnya hadis yang ke-46.
وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال Sayyid Umar rahimahullah ta'ala menuliskan semuanya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadar hatta al-ajl wal 'ayn segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk al-ajzu ya loyo lemah wal haitu semangat ya saya dikewajar oleh artinya pada saat untuk kuat sehingga kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan manusia seluruhnya itu telah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan kondisi kita yang loyo, kita semangat, itu Allah juga yang melakukan. Ini sangat bertentangan sekali dengan pemahaman sesat orang-orang Syariah. Mereka berpendapat bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Manusia itu berbuat, tapi manusia dan semua perbuatannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap. Hanya saja manusia tidak mengetahui bagaimana rincian takdir Allah Subhanahu wa taala yang terkaitan dengan perbuatan. Ya, nah, sampai ketika loyo, ketika semangat, itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu itu atas. Ada dulu bola di tempat bilik. Ada dulu. Itu berapa? Semangat menjawab yang terjadi membantu saya untuk melakukan semoga